bab 3. Diterima dan dicerahkan. Sebab di dalam Dia Allah telah (masa lalu) memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Ketika Anda berseru kepada Tuhan untuk keselamatan, itu bukanlah yang pertama kalinya Ia menginginkan Anda. Allah tidak mendengar Anda dan tiba-tiba berkata, "Baiklah, aku rasa aku akan menjawab dan mengutus anakku." Tidak, Ia telah memilih Anda. Penyediaan telah diberikan, penebusan telah diselesaikan. Keselamatan hanya menantikan Anda untuk menjangkau dan mengambilnya dalam iman. Meskipun Anda harus memutuskan untuk percaya dan menerima, Allah telah memberikan persediaan itu sebelum Anda memerlukannya, bahkan sebelum Anda dilahirkan dan sebelum Anda pernah berbuat dosa. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Efesus 1 ayat 4-6. Banyakan orang Kristen berusaha melakukan berbagai hal (hidup kudus, membaca firman, persepuluhan, puasa, dan lain-lain) untuk membuat diri mereka diterima Allah. Itu seperti seseorang dengan tongkat yang diikatkan ke punggung mereka dan sebuah wortel tergantung di depan mereka. Mereka berada di atas treadmill tanpa menuju kemana-mana. Setiap kali mereka menjangkau dan meregang ke arah mereka, sasaran itu bergerak. Agama membuat orang-orang Kristen ini terus-menerus menantikan waktu di mana mereka diterima oleh Allah. Mereka buta karena terhadap kebenaran bahwa Ia telah membuat mereka dikasihi-Nya. Efesus 1 ayat 6. Kata Yunani yang diterjemahkan dikasihi-Nya ini adalah kata yang sama yang diterjemahkan sebagai yang dikaruniai dalam Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat Gabriel itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, Maria." Ini adalah dua ayat di mana kata ini digunakan dalam Perjanjian Baru. Karena itu dikasihi artinya Anda dikaruniai oleh Allah. Fakta yang telah diselesaikan. Kebanyakan orang Kristen tidak percaya bahwa penerimaan kemurahan dan kasih Allah terhadap mereka adalah fakta yang telah terjadi. Itu adalah sesuatu yang telah lama mereka harapkan untuk diperoleh, tapi tidak mengerti bahwa mereka telah menerimanya. Kebenarannya adalah Allah mengasihi Anda dan Ia tidak dapat mengasihi Anda lebih daripada kasih yang telah Ia berikan. Sama sekali tidak ada apapun yang Anda dapat lakukan untuk membuat Dia mengasihi Anda lebih lagi atau kurang. Nah, itu berlawanan dengan kebanyakan pengajaran agama dewasa ini. Agama berkata, Allah mengasihi Anda sebanding dengan perbuatan Anda. Itu tidak benar. Anda diterima karena apa yang Yesus perbuat. Efesus 1 ayat 6 menyatakan bahwa Anda dikasihi-Nya. Siapa itu? Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Anda telah diampuni sepenuhnya. Yesus tidak hanya berurusan dengan dosa masa lalu Anda yang telah Anda akui. Di kayu salib Ia telah membayar semua dosa masa lalu, masa kini, dan bahkan dosa masa depan. Ini adalah penebusan kekal yang disingkapkan Ibrani 9 ayat 12. Khotbah saya yang berjudul Penebusan Kekal membahas Ibrani 9 secara mendalam. Itu adalah bagian kedua dari Spirit, Soul, dan Body. Jika Anda diminta untuk menuliskan sebuah doa yang dapat dibaca oleh orang-orang percaya 2000 tahun dari sekarang dan mendapatkan manfaatnya, apa yang akan Anda doakan? Berdasarkan pengalaman saya dengan ribuan orang, rata-rata orang Kristen dewasa ini akan berkata,
Oh Tuhan, saya minta Engkau mencurahkan roh-Mu pada generasi ini. Kirimkan kebangunan rohani dan bergeraklah dengan cara yang luar biasa. Oh Tuhan, lakukan hal-hal yang baru di bumi pada hari itu. Pada dasarnya keseluruhan doa mereka adalah Tuhan lakukan sesuatu. Paulus menaikkan doa yang berlawanan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 17-19. Ada perbedaan besar antara apa yang kita doakan, oh Tuhan pergi dan jamah orang ini, dan apa yang Paulus doakan, Tuhan tolong bantu mereka untuk melihat dan mengerti apa yang telah Engkau perbuat. Ketika Anda tahu apa yang telah Allah perbuat, Anda akan berdoa dengan keyakinan. Siapa meresponi siapa? Yesus mengasihi orang-orang yang Anda doakan lebih daripada Anda. Bukan doa Anda yang membuat Dia mengasihi mereka dan bergerak dalam hidup mereka. Ia mengasihi mereka jutaan kali lebih banyak daripada yang dapat Anda lakukan. Kasih Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kasih yang Allah miliki bagi orang-orang yang Anda doakan. Tapi berapa kali Anda telah berdoa bagi seseorang dan merasa, Tuhan, jika Kau mengasihi orang ini setengah dari kasih saya kepadanya, Kau akan menjamah hidup mereka. Saya pernah menaikkan doa seperti itu 30 tahun yang lalu ketika berdoa syafaat bagi kota kami. Saya benar-benar menangis, meratap, meminta dan memohon, berpikir Allah harus melakukan sesuatu untuk mengirim kebangunan rohani. Saya bekerja begitu keras sehingga saya memukul-mukul tembok dan berseru, Tuhan, jika Kau mengasihi orang-orang Arlington, Texas setengah dari kasih saya kepada mereka, akan ada kebangunan rohani. Namun segera setelah itu keluar dari mulut saya tahu sesuatu benar-benar salah dengan pemahaman teologi saya. Saya mengira Allah sedang menjawab doa saya. Saya percaya doa syafaat saya memotivasi dan menggerakkan Dia untuk melakukan sesuatu. Saya membayangkan Tuhan di sorga dengan lengan yang terlipat marah kepada kita karena kejahatan kita. Tampak bagi saya bahwa Ia telah menarik roh dan berkat-Nya dan kami harus memohon kepadanya untuk memalingkan hatinya kembali ke arah kami. Banyak orang percaya bahwa ini adalah cara berdoa untuk kebangunan rohani, tapi itu sama sekali salah. Jangan salah mengerti, saya mendukung kebangunan rohani dan semua manfaatnya. Saya hanya tidak setuju dengan cara kita mendapatkannya. Galilah, tariklah, keluar dan lepaskanlah. Kebangunan rohani tidak datang dengan memohon kepada Tuhan untuk mencurahkan roh-Nya. Itu juga tidak datang dengan memohon kepadanya untuk bergerak dan melakukan sesuatu yang baru. Kebangunan rohani datang dengan mulai percaya pada apa yang Allah telah perbuat dan mulai berjalan dalam kehidupannya yang dinamis dan supernatural. Anda membangkitkan seseorang dari kematian, Anda mencelikakan beberapa orang buta, Anda mulai melayani orang-orang dan melihat mereka dibebaskan, maka Anda akan memiliki semua kebangunan rohani yang dapat Anda tangani. Yesus tidak datang meminta Allah untuk mencurahkan roh-Nya. Setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, Ia hanya menggali, menarik keluar dan melepaskan dan memberikannya kepada orang-orang. Segala sesuatu yang kita sebut kebangunan rohani terjadi dalam pelayanan Kristus, tapi bukan melalui meminta dan memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu. Yesus hanya melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Ya, kita membutuhkan kebangunan rohani di negeri kita, tapi bagaimana caranya itu datang? Dengan merekrut jutaan orang Kristen lainnya untuk berdoa, sepakat bersama dan berpuasa 1 hari seminggu, meminta Tuhan untuk melakukannya? Tidak. Kebangunan rohani datang ketika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati dan mulai percaya, menarik keluar dan
mengaliri dengan apa yang telah Ia perbuat. Jika Anda menangkap api bagi Allah, orang-orang akan datang dan menyaksikan Anda terbakar. Melihat dan mengerti. Paulus tidak berdoa agar Allah melakukan sesuatu yang baru. Sebaliknya ia berkata, "Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu," Efesus 1 ayat 15-17. Apakah itu sesuatu yang baru, pencurahan yang lain, gelombang kegerakan yang baru? Tidak. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, ayat 17. Paulus tidak meminta sesuatu yang baru, tapi pewahyuan tentang apa yang telah Allah perbuat dan yang sekarang telah tinggal di dalam kita agar mulai dapat keluar, yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Efesus 1 ayat 8-9. Dengan kata lain, hikmat dan pengertian yang Paulus doakan telah diberikan kepada setiap orang percaya. Hanya saja tidak semua orang Kristen menerimanya. Mereka tidak membuat televisi mereka terhubung ke listrik, dinyalakan dan dicari saluran televisinya. Ia berdoa agar mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Efesus 1 ayat 18. Anda tidak memerlukan Allah untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang Anda perlukan adalah melihat dan mengerti apa yang telah Ia perbuat. Sebagai orang percaya yang telah lahir baru, Anda sekarang lebih daripada pemenang melalui Kristus. Roma 8 ayat 37. Anda telah diubahkan dari orang berdosa tidak benar dan najis menjadi benar dan kudus di dalam Dia. 2 Korintus 5 ayat 17-21. Efesus 4 ayat 24. Anda telah dibebaskan dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan terang dari anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Kuasa yang sama. Efesus 1 ayat 19-20. Kehidupan. Galatia 2 ayat 20. Hikmat. 1 Korintus 1 ayat 30. Kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 57. Pengurapan. 1 Yohanes 2 ayat 20. Dan iman. Galatia 2 ayat 20. Yang Yesus miliki sekarang telah tinggal di dalam Anda. Anda tidak memerlukan sesuatu lebih lagi. Anda hanya memerlukan pewahyuan akan apa yang telah Anda miliki. Itulah yang didoakan Paulus, agar mata hati Anda menjadi terang, agar Anda mengetahui pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, agar Anda dapat memperoleh pewahyuan penuh tentang potensi Anda di dalam Kristus, agar Anda dapat melihat apa kekayaan kemuliaan dari warisannya yang ada di dalam Anda, orang kudus. Fokuskan perhatian Anda. Kebanyakan orang membayangkan kemuliaan Allah terlalu jauh. Mereka membayangkan kemegahan surga, gerbang mutiara, jalan dari emas, rumah besar, dan lain-lain. Tapi Efesus 1 ayat 18 menyingkapkan bahwa kekayaan kemuliaan dari warisan Allah ada di dalam orang-orang kudus. Apa yang ada di sorga tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah ada di dalam diri Anda. Anda mungkin berpikir, itu tidak mungkin. Mengapa? Anda menatap di cermin dan melihat jerawat, rambut putih, benjolan, dan lain-lain. Anda melihat kenyataan emosi Anda dan memperhatikan bahwa Anda tidak merasakan damai atau sukacita. Jadi Anda menyimpulkan, ini tidak mungkin adalah tempat kemuliaan Allah. Pasti bukan di sini. Kemuliaan Allah ada di dalam roh Anda yang telah lahir baru, bukan di dalam tubuh atau jiwa Anda. Kelima panca indera alamiah Anda tidak dapat melihat roh Anda. Anda juga tidak dapat merasakannya dengan jiwa Anda, dalam kurung kepribadian Anda, pikiran, kehendak, emosi, dan hati nurani. Anda harus melihat siapa diri Anda dan apa yang Anda miliki di dalam dunia roh melalui firman Allah dan kemudian mempercayainya dengan iman.
Kebanyakan orang Kristen tidak mengetahuinya, tapi kemuliaan Allah telah berada dalam roh mereka. Jika Anda mendapatkan pewahyuan mengenai hal ini, depresi tidak akan memiliki kekuatan atas Anda. Bagaimana Anda bisa tinggal dalam depresi ketika Anda benar-benar mengetahui pengharapan dari panggilan Anda dan apa kekayaan kemuliaan dari warisannya di dalam diri Anda sekarang ini? Untuk tetap depresi, Anda harus menutup wahyuan itu dan hanya melihat dunia jasmani pada keadaan Anda dan hal-hal negatif lainnya. Tapi jika Anda memfokuskan perhatian Anda kepada siapa diri Anda dan apa yang Anda miliki dalam Kristus, menyadari bahwa itu sudah diselesaikan, dan bahwa kemuliaan yang akan Anda alami di sepanjang kekekalan telah berada di dalam Anda, depresi akan pergi dan Anda akan mulai menikmati kemenangan. Itu akan menjadi sorak-sorai di puncak gunung. Bab 4. Kuasanya di dalam Anda. Paulus berdoa agar Anda mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 19-23. Yesus ingin Anda melihat betapa hebat kuasanya kepada kita yang percaya. Itu adalah kuasa yang sama yang ia pakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Pernahkah Anda berdoa dan meminta Tuhan memberikan kuasa yang lebih lagi? Gimana Anda pikir ia akan mendapatkannya? Efesus 1 ayat 19-20 menyatakan bahwa Anda telah memiliki kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati di dalam diri Anda. Itu adalah manifestasi terbesar dari kuasa Allah. Membangkitkan Yesus dari antara orang mati membutuhkan lebih banyak kuasa daripada menciptakan alam semesta, membelah laut merah, atau apapun yang pernah dilakukan Allah. Jika Anda dapat mengukur kuasa Allah pada suatu alat ukur yang akan menunjukkan betapa besar kuasa yang dilepaskan, saya jamin indikator kekuatan itu akan menunjukkan kuasa itu melebihi maksimal ketika Kristus bangkit dari kematian. Mengapa? Setan dan semua pengikutnya telah melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghalangi kebangkitan itu, tapi gagal. Dihancurkan. Gereja besar yang saya hadiri mengadakan pertunjukan Paskah. Di dalamnya iblis menggoda Yesus di gunung pencobaan. Ia juga muncul di dalam kerumunan orang banyak ketika mereka berseru, "Salibkan dia," berulang-ulang. Kemudian setelah Yesus mati dan dikuburkan, setan dan semua pengikutnya berdiri di luar kuburan mendorong batu besar itu. Meskipun mereka telah berusaha dengan segenap tenaga untuk menghalangi kebangkitan itu terjadi, mereka tidak bisa. Tiba-tiba ada ledakan. Asap memancar keluar sementara batu besar itu jatuh ke atas iblis. Dan Yesus dengan penuh kemenangan berjalan keluar dari kubur dan berdiri dengan kemenangan di atas batu besar itu. Meskipun dramatisasi ini bukanlah kejadian yang sebenarnya, itu menggambarkan kebenaran rohani secara akurat dan simbolis. Setan berusaha dengan seluruh kekuatannya, tapi kekuasaannya tidak dapat dibandingkan dengan kuasa Allah. Kebangkitan Yesus Kristus adalah demonstrasi kuasa Allah yang terbesar, dan Anda memiliki kuasa yang sama yang membangkitkan dari antara orang mati di dalam diri Anda. Itu bukan berada di suatu tempat di sorga, itu ada di dalam diri Anda, dalam roh Anda yang telah lahir baru. Anda tidak memerlukan lebih banyak kuasa, Anda hanya perlu percaya bahwa Anda telah memilikinya dan mulai menemukan cara kerjanya. Cari tahu hukum-hukum yang berlaku tentang bagaimana kuasa Allah bekerja dan kemudian terapkan itu.
Jika Anda menerima pewahyuan ini, itu akan menghancurkan sebagian besar tradisi agamawi yang tersebar di mana-mana dan menyamar sebagai kekristenan dewasa ini. Pemberi perintah, bukan pengemis. Itu sudah pasti akan mengubah cara Anda berdoa. Anda akan berhenti memohon kepada Allah dan berkata, "Oh Tuhan, saya bukan siapa-siapa, saya tidak memiliki apapun, tapi saya percaya bahwa Engkau dapat melakukan apapun. Datang dan bergeraklah." Sebagai gantinya, sikap berani perjanjian baru akan membuat Anda berkata, "Dalam diri saya bukan siapa-siapa, saya tidak memiliki kuasa atau kemampuan apapun, tapi saya berada dalam ikatan janji denganmu Bapa. Saya adalah ciptaan yang baru, dan di dalam roh saya yang telah lahir baru, saya memiliki kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kau berkata dalam firman-Mu bahwa siapapun yang saya tumpangkan dengan tangan, saya akan sembuh, dan saya mempercayainya. Kemudian Anda akan bangkit mengambil otoritas Anda dan mulai memerintahkan dan melepaskan kuasa Allah." Inilah yang Petrus lakukan ketika ia melihat orang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Menyadari kuasa Allah di dalam dia, Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri serta memuji Allah. Kisah Para Rasul 3 ayat 7 dan 8. Petrus berkata, "Tetapi apa yang kupunyai?" Petrus bukan mengacu kepada manusiawinya, tapi pada kuasa Allah yang membangkitkan dari antara orang mati di dalam rohnya yang telah lahir baru. Kebanyakan gereja dewasa ini akan mengusir Anda karena mengatakan sesuatu seperti itu. Mereka berargumen, "Kau tidak dapat melakukan apapun." Tentu saja tidak dalam tubuh jasmani Anda, tapi dalam diri Anda yang sesungguhnya, roh Anda yang telah lahir baru, Anda telah diberikan kehidupan Allah yang membangkitkan. Pengertian ini akan mengubah Anda menjadi seorang pemberi perintah. Anda tidak lagi akan memohon kepada Allah dengan berkata, "Dokter mengatakan bahwa saya akan mati dan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Oh Tuhan, tolong sembuhkan saya." Dan kemudian hanya duduk saja di sana tanpa daya sedikit pun memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu. Berdoa seperti itu menunjukkan bahwa Anda belum memiliki pewahyuan bahwa kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus sekarang hidup di dalam diri Anda juga. Pengertian ini akan mengubah Anda dari seorang pesungut, pengeluh, dan perengek menjadi orang percaya yang mengambil otoritasnya, berdiri dan menuntut setan untuk tidak mencuri apa yang telah diberikan Allah. Itu sikap yang sama sekali berbeda. Daripada ketakutan dan bersembunyi di pojok serta berdoa, "Tuhan tolong usir iblis dari saya," Anda akan berdiri di sana dan berkata, "Di mana dia? Saya tantang setan untuk menunjukkan wajah jeleknya. Saya akan melawan dia sampai mati karena saya memiliki otoritas dan kuasa." Perbedaannya tidak hanya pada emosi, tapi juga akan termanifestasi pada hasilnya. Persenjataan yang unggul. Ketika pertama kali saya tiba sebagai seorang tentara di Vietnam, kami mengalami serangan yang hebat dari musuh. Ini bukanlah para gerilyawan, tapi pasukan nasional komunis yang bersenjata lengkap dan terlatih. 5.000 dari mereka mengepung puncak gunung di mana hanya 120 tentara Amerika yang bermarkas di sana. Karena itu kami ada dalam keadaan darurat. Ini artinya semua tentara harus tetap terjaga sepanjang malam dan berjaga bersama-sama di lubang perlindungan daripada bergantian seperti biasanya. Malam pertama itu saya berjaga sendirian. Para tentara lainnya yang ditugaskan bersama saya di lubang perlindungan itu tertidur. Saya mengingatkan keadaan darurat itu, tetapi mereka mengabaikannya. Jadi saya terus berjaga-jaga sepanjang malam sendirian. Malam berikutnya, saya terlalu mengantuk untuk melakukannya lagi. Jadi saya terus-menerus meminta dengan sangat agar mereka berjaga-jaga dengan saya.
Akibatnya salah satu dari mereka berkata, "Kau pasti orang baru." Ketika saya menjawab bahwa saya memang orang baru, mereka mulai tertawa. Kemudian mereka memberitahu saya betapa unggulnya persenjataan kami dibanding yang dimiliki musuh. Jika mereka keluar dari lubang perlindungan mereka, kami akan dapat dengan mudahnya membunuh mereka dalam hitungan menit. Mereka menjelaskan kepada saya berbagai senjata yang kami miliki dan betapa hebatnya senjata-senjata tersebut. Selama keadaan darurat ini, sebuah helikopter perang yang sangat besar terbang di atas kami sepanjang malam. Hanya satu senjata mini kaliber 50 di helikopter itu saja sanggup memberondong sebuah area seluas lapangan sepak bola dengan peluru setiap 15 cm, dan serangan dari peluru kaliber 50 itu dapat membunuh seseorang jika itu mendekati 15 cm dari kepala mereka. Keunggulan senjata-senjata kami yang luar biasa membuat saya terpukau, dan dalam waktu singkat saya telah tertidur dengan yang lainnya. Kurangnya pengetahuan saya lah yang menyebabkan kegelisahan dalam situasi itu. Setelah saya tahu apa yang kami miliki, ketakutan lenyap dan kepercayaan diri datang. Tentu saja saya masih menerapkan kewaspadaan, kehati-hatian, dan hikmat. Tapi sekarang saya dapat beristirahat, meskipun saya bukanlah apa yang dapat Anda sebut memiliki semangat berperang. Saya berpikir jika kami harus berperang, maka mari melakukannya dengan syarat-syarat kami. Saya menantang musuh untuk mencoba dan menyerang kami. Jadi berhentilah merengek, mengomel, mengeluh, dan memohon kepada Allah. Cari tahu apa yang telah Yesus kerjakan dan pelajari bagaimana cara melepaskannya. Maka kepercayaan akan menggantikan ketakutan ketika Anda mulai bersikap seperti pemberi perintah saat Anda dilahirkan kembali. Mayoritas menguasai. Buatlah doa Paulus dengan kata-kata Anda sendiri. Bapa, saya memiliki pengertian sekilas mengenai hal ini, tapi saya memerlukan pewahyuan. Bukalah mata pengertian saya dan tolonglah saya melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan saya di dalam Engkau. Jadikan mata hati saya terang untuk mengerti kekayaan dari kemuliaan dan kebesaran kuasa membangkitkan dari antara orang mati yang telah Engkau taruh di dalam roh saya yang telah lahir baru. Bapa, tolong berikan pewahyuan kepada saya tentang apa yang telah saya miliki. Bukannya, oh Tuhan, berikan kepada saya lebih daripada yang telah saya peroleh. Saya tidak memiliki cukup banyak. Saya tahu Engkau dapat melakukan apapun, tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam daging Anda, terlepas dari roh Anda yang telah lahir baru, itu memang benar. Tapi Anda tidak terdiri dari daging saja. Sebagian dari diri Anda telah lahir baru dan sekarang telah memiliki semua kehidupan, kemenangan, dan kuasa Yesus di dalamnya. Anda di dalam roh Anda sama seperti Yesus sekarang ini. Di dalam roh Anda sekarang ini akan tetap sama sampai sepanjang kekekalan. Anda tidak memerlukan Allah untuk melakukan sesuatu yang baru. Anda hanya memerlukan pewahyuan dari apa yang telah Ia lakukan. Anda terdiri dari 3 bagian berbeda, roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Roh Anda yang telah lahir baru sama persis dengan Allah dan selalu untuk Dia. Efesus 4 ayat 24. Dan 1 Korintus 6 ayat 17, 1 Yohanes 4 ayat 17. Jika jiwa Anda, pikiran, bagian emosi menjadi diperbarui dan mempercayai apa yang firman Tuhan katakan dalam roh Anda akan mengalami kehidupan dan kuasa Allah di dalam diri Anda. Roh plus jiwa sama dengan 2 lawan 1. Di lain pihak, jika jiwa Anda sepakat dengan tubuh fisik, maka kehidupan dan kuasa Allah di dalam diri Anda tidak akan dapat termanifestasi dalam alam jasmani. Jiwa plus tubuh sama dengan 2 lawan 1. Mayoritas selalu menguasai. Jika Anda mengizinkan pengetahuan Anda mendominasi, jiwa Anda akan sepakat dengan tubuh Anda dan itu akan menutup aliran kehidupan dan kuasa Allah di dalam diri Anda. Ketika Anda hanya mengizinkan apa yang Anda lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan menguasai pikiran Anda
Anda akan berkata, jika saya benar-benar memiliki kuasa kebangkitan Allah dalam diri saya akan merasakannya. Karena saya tidak dapat merasakan apapun, pasti saya tidak memilikinya. Itulah sebabnya mengapa kuasa supernatural Allah dalam roh Anda yang telah dibangkitkan itu tetap tidak bisa bermanifestasi. Menghapuskan air mata. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam kita. Roma 8 ayat 18, King James Version. Perhatikan bahwa kemuliaan itu tidak akan dinyatakan kepada kita, tapi ada di dalam kita. Itu bukan seperti kita tiba di sorga dan secara tiba-tiba Allah mengimpartasikan kemuliaannya kepada kita. Oh tidak, yang terjadi ketika kita tiba di sorga adalah kita tidak lagi berpikir secara kedagingan. Kita dapat sepenuhnya melihat apa yang telah ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya mengapa Allah harus menghapuskan air mata dari mata kita. Bukan karena begitu banyak orang hampir-hampir tidak bisa masuk surga, tidak. Itu karena ketika kita tiba di surga dan menerima pewahyuan penuh dari apa yang telah kita miliki, kita akan menangis dan menggertakkan gigi kita karena kita telah membiarkan iblis mencurinya dari kita. Diintimidasi oleh kebohongannya, kita meminta dan memohon kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang telah Ia kerjakan. Karena kita tidak mempercayai bahwa Ia telah mengerjakannya. Kita menjalani hidup jauh di bawah hak-hak istimewa kita di dalam Kristus dan membiarkan iblis mengerjai kita. Itulah sebabnya akan ada tangisan dan ratapan di sorga pada awalnya. Tuhan akan harus menghibur kita secara supernatural untuk memampukan kita menikmati keberadaan kita di sana. Ini benar-benar konsep pikir yang berbeda. Saya terus-menerus bertemu orang-orang yang sangat depresi, berkecil hati, dan merasa kalah, sehingga mereka tersinggung dengan apa yang saya bagikan. Mereka berpikir saya tidak peka, tidak berbelas kasihan, dan tidak tahu apa rasanya disakiti. Saya tidak akan memuji iblis dengan mendaftarkan semua masalah saya, tapi saya telah mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan saya sehingga sejujurnya saya mengira saya tidak akan dapat melewati malam itu. Saya telah mengalami banyak hal yang melampaui kemampuan saya untuk bertahan. Tapi inilah saya sekarang, sehat dan baik-baik saja. Kebenaran yang saya bagikan dengan Anda inilah yang telah membebaskan saya. Filosofi mudah tersinggung dan perasa dari dunia ini telah meresap ke dalam kekristenan dewasa ini. Banyak orang lebih suka duduk dan berkubang dalam rasa sakit mereka daripada mengatasinya. Mereka lebih suka menerima belas kasihan orang lain, dipeluk dan ditepuk di bahu dengan kata-kata peneguhan, "Oh ya, itu benar-benar menyedihkan," daripada keluar darinya. Beberapa orang lebih suka mencari penghiburan yang sementara daripada mencari solusi yang akan membebaskan mereka dalam jangka panjang. Jawaban yang saya bagikan ini bukan tidak peka. Ini adalah jawaban. Itu adalah satu-satunya kebenaran yang Anda tahu akan memerdekakan Anda. Yohanes 8 ayat 32. Ketidaktahuan Anda akan firman Allah adalah senjata yang dipakai setan untuk membuat Anda tetap dalam perbudakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Apa yang tidak Anda ketahui akan membunuh Anda. Saya mengerti bahwa orang-orang memiliki masalah. Tidak semua orang percaya sepenuhnya atau selalu bergerak dengan ini. Saya dapat berbelas kasihan kepada seseorang yang jatuh ke dalam masalah. Namun reaksi yang benar adalah ketika Anda mendengar ini, Bapa, itu benar, melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus, Engkau telah menyediakan segala yang saya perlukan. Sekarang ini di dalam roh saya yang telah lahir baru. Karena itu saya akan bangkit dalam nama Yesus dan mempercayaimu. Saya bertekad dalam hati saya untuk mengambil apa yang menjadi hak saya dan keluar dari masalah ini. Nah, itulah respon yang benar. Jika Anda hanya ingin tetap sakit hati dan menerima belas kasihan orang lain, Anda perlu mengeluarkan ibu jari Anda dari mulut Anda dan menjadi dewasa.
Jangan hanya duduk di sana dengan tatapan menyedihkan itu di wajah Anda. Mulailah mengetahui apa yang telah Yesus perbuat bagi Anda. Tujuan saya untuk membantu, bukan menyinggung. Tapi kekristenan kita yang pasif dewasa ini sangat berlawanan dengan kebenaran ini. Sehingga banyak orang akan tersinggung dengan hal-hal yang sedang saya katakan ini. Namun saya menantang Anda untuk dengan seksama mempertimbangkan apa yang sedang saya katakan. Mengerti kenyataan ini telah memerdekakan saya dan memampukan saya untuk berjalan dalam level kemenangan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Saya telah melakukan hal-hal yang jauh melampaui kemampuan manusiawi saya. Saya tidak pernah depresi, kecewa, atau merasa kalah selama lebih dari 35 tahun. Saya telah melihat orang-orang dibangkitkan dari kematian, mata yang buta dicelikan, dan penyakit parah disembuhkan. Semua ini manifestasi melalui kerjasama dengan kuasa Allah di dalam diri saya. Langsung dari Allah kepada Anda. Apa yang saya khotbahkan berhasil. Itu membuat saya stabil ketika segala sesuatu di sekeliling saya tampak kacau. Jika Anda menerima pewahyuan ini, itu akan bekerja bagi Anda juga. Karena itu saya mendorong Anda mengambil doa di dalam Efesus 1 ayat 17-23 ini dan menggabungkannya dengan doa di dalam Efesus 3 ayat 16-21 dan membuatnya menjadi doa Anda. Doakan mereka dan doakan mereka dan doakan mereka. Bukan untuk membuat Allah melakukan sesuatu, tapi untuk membuka mata pengertian Anda sehingga Anda dapat melihat kepenuhan dari apa yang telah Ia kerjakan. Percayalah kepada saya, Allah ingin Anda memiliki pewahyuan ini, bahkan lebih daripada Anda sendiri. Buka hati Anda, mulailah mencari dan menjadi lapar dengan cara yang positif. Dengan berkata, Tuhan, saya tidak dapat hidup lagi tanpa pewahyuan dari apa yang telah Engkau kerjakan. Saya menolak untuk tetap meminta, mengemis, dan memohon kepadamu untuk melakukan apa yang telah Engkau kerjakan. Saya harus memiliki pengertian ini. Ketika Anda mencari Dia dengan segenap hati Anda, kebenaran ini akan benar-benar mengubah hidup Anda. Ini bukanlah sebuah pewahyuan yang Anda terima sekali dan kemudian tidak pernah diingat lagi. Ini adalah jenis pengertian yang harus menjadi bagian dari kehidupan kekristenan Anda sehari-hari. Sisa buku ini akan mulai berkembang dan menjelaskan secara terperinci tentang hal ini lebih jauh. Saya percaya itu benar-benar akan membantu Anda, tapi pada akhirnya Anda memerlukan Roh Kudus untuk membuat ini nyata bagi Anda secara pribadi. Ini perlu masuk melampaui pengetahuan intelektual dan menjadi pengetahuan pewahyuan langsung dari Allah kepada Anda. Sekarang saya bersepakat dengan Anda dalam doa agar Tuhan memakai hal-hal yang saya bagikan ini untuk membantu Anda menerima pewahyuan ini, bahwa Anda telah menerimanya. Amin.